Gedekeun, Assalamualaikum gedekeun. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas F18C. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah elektronika dasar, yaitu mengenai port serial dan port paralel. Di mana anggota kelompok kami yang terdiri dari Topan Dedi Ramadan, Ali Syihabudin, dan Rian Hasbi. Kami dari kelas F18C ya. Nah, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Untuk penjelasan yang pertama akan dibawakan oleh saya, Ali Syihabudin. Langsung aja ya. Di sini, apa itu port? Port merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menghubungkan komputer dengan periferal lainnya. Interface yang memungkinkan sebuah PC dapat mengirim atau menerima informasi dari peranti eksternal seperti printer atau modem. Sebuah PC umumnya terdiri dari port serial, paralel, dan beberapa port USB. Nah, di sini port serial ya. Serial port atau bisa disebut dalam bahasa Indonesia dengan port seri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Serial port merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi untuk mentransmisikan suatu bit informasi pada satu satuan waktu. Dalam serial port, pengiriman informasi tidak memungkinkan untuk melakukan secara banyak sekaligus. Hal ini disebabkan dalam melakukan pemindahan data, biasanya serial port bekerja seri, misalnya COM1 dan COM2. Nah, port ini memiliki 9 poin yang digunakan untuk menghubungkan mouse, joystick, dan modem eksternal. Port serial bekerja dengan mengirim data 1 bit pada satu saat melalui kabel tunggal. Port ini mempunyai kemampuan transfer data dengan kecepatan lebih kecil dengan jenis paralel. Port serial yaitu COM1, COM2, COM3, dan COM4. Lanjut ke fungsi port serial. Fungsinya itu untuk menghubungkan antara periferal atau alat ya, komputer lain dengan motherboard, penghubung antar mouse dengan motherboard, penghubung antara modem dengan motherboard, lalu yang terakhir mentransmisikan informasi-informasi berupa bit dari motherboard ke perangkat lainnya. Karakteristik sinyal serial port. Standar sinyal komunikasi serial yang banyak digunakan ialah standar RS-232. Standar ini hanya menyangkut komunikasi data antara komputer dengan alat-alat perlengkapan komputer seperti data circuit, terminating equipment, dan DCA. Standar RS-232 inilah yang biasa digunakan pada serial port IBM PC compatible ya. Nah, lanjut transmisi komunikasi data port serial. Pada transmisi serial, pada setiap waktu hanya satu bit data yang dikirimkan. Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara satu persatu. Model transmisi seperti ini dijumpai pada contoh seperti seorang pengguna menghubungkan terminal host komputer yang berada pada bangunan lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rian Hasbi. Silakan untuk membuka mute-nya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jenis komunikasi data melalui port serial. Yang pertama yaitu sinkron. Pada transmisi sinkron sebelum terjadi komunikasi, diadakan sinkron call shock antara pengiriman dan penerima. Data dikirim dalam satu blok data, yaitu disebut frame yang berisi bit-bit pembuka, yang disebut preamble bit, dan bit-bit penutup yang disebut postable bit. Ditambah juga bit-bit kontrol pada blok tersebut. Variasi ukuran frame mulai dari 1500 byte sampai 4096 byte. Dalam komunikasi sinkron, SBH line 56 kbps mampu membawa data sampai 7000 byte per detik. Yang kedua yaitu asinkron. Pada transmisi asinkron, sebelum terjadi komunikasi, tidak diadakan sinkronisasi call antara pengirim dan penerima. Data dikirim
per karakter dan masing-masing karakter memiliki bit start biasanya 0 dan bit stop biasanya 1. Start bit berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter yang siap dicuplikan. Stop bit berfungsi untuk melakukan proses menunggu karakter berikutnya. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran untuk komunikasi sinkron dan asinkron. Pada transfer data secara serial dikenal 3 istilah, yaitu simplex yang artinya pada transfer data hanya berlangsung satu arah. Contohnya transfer data dari sensor. Yang kedua yaitu half duplex. Artinya pada transfer data half duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah tetapi tidak bersamaan. Contohnya transfer data dengan menggunakan HT. Yang terakhir yaitu full duplex, artinya pada transfer data ini transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan. Contohnya yaitu transfer data dengan menggunakan telepon. Peralatan komunikasi serial. Perangkat yang menggunakan kabel serial untuk komunikasinya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama DCI, Data Communication Equipment. Data Communication Equipment adalah perangkat seperti modem, TA adapter, plotter, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu DTI, Data Terminal Equipment. Sedangkan data terminal equipment adalah komputer atau terminal. Kelebihan dari port paralel yaitu dibutuhkan jumlah kabel yang sedikit, tidak membutuhkan banyak jalur untuk pengiriman jarak jauh, banyak mikrokontroler menggunakan SCI, Serial Communication Interface, untuk berkomunikasi dengan di dunia luar. Yang terakhir yaitu pada komunikasi dengan kabel yang panjang, masalah kabel loss tidak akan menjadi masalah besar daripada menggunakan kabel paralel. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Topan Dedi Ramadan ya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini ada kelemahan dari port serial. Yang pertama, kecepatan pengiriman lebih lambat. Yang kedua, serial port lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel. Sehingga data dari dan serial port perlu dikonversi ke serial. Yang terakhir, dari segi perangkat lunak, lebih banyak register yang digunakan atau yang terlibat. Di sini ada port paralel. Port paralel merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pada port paralel, pemindahan informasi dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga informasi yang terkirim lebih banyak atau sekaligus daripada port seri. Port paralel bisa dikenal dengan printer port atau continuous port. Nah, di sini ada fungsi port paralel. Fungsi port paralel adalah sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, chip, drive, beberapa scanner, sound, webcam, gamepad, joystick, pemrograman, EEPROM, peralatan SPSI melalui adaptor paralel SPSI, dengan CCL12 driver, dan eksternal CDR dan CDRW. Selain itu, port paralel juga digunakan sebagai uji coba sederhana dalam perancangan peralatan elektronika. Port paralel untuk mentransmisikan data pada jarak yang pendek secara cepat. Port ini sering dipakai untuk menghubungkan printer, disk eksternal atau tipe magnetic backup untuk backup. Di sini ada jenis port paralel. Yang pertama ada jenis 1284 tipe A adalah konektor DB25 yang banyak dijumpai pada komputer saat ini. Yang kedua ada 1284 tipe B adalah konektor continuous 34 pin yang banyak dijumpai pada printer. Yang terakhir ada
jenis 1284 tipe C adalah konektor 36 pin yang mirip dengan Contronics namun lebih kecil. Contronics. Di sini ada alamat-alamat port paralel. Yang pertama ada alamat dalam format hexa 3BC 3CF yang digunakan untuk port paralel yang terpadu dengan kartu-kartu video. Tidak mendukung alamat-alamat ECV. Yang kedua ada alamat dalam format hexa 378 37F bisa digunakan untuk LPT1. Yang terakhir ada alamat dalam format hexa 278 27F bisa digunakan untuk LPT2. Nah, di sini ada kelebihannya. Yang pertama paralel mentransmisikan beberapa bit dalam satu transmisi. Yang kedua pengiriman data lebih cepat. Nah, selain ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Yang pertama lebih banyak kabel karena transmisi dilakukan pada waktu yang bersamaan. Yang kedua karena banyak kabel yang digunakan, masalah gangguan elektromagnetik menjadi lebih serius. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih sudah menonton.